Selamat pagi dan shalom para pendengar My Salva. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa bukan? Tema kita hari ini adalah Yesus, Tuhan yang merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nats dalam Filipi 2 ayat 8. Ayat ini mengatakan bahwa Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa yang dimaksud dengan hal itu? Mengapa Yesus melakukan itu? Apa pengaruhnya bagi kita yang hidup di masa ini? Mari kita dengarkan penyampaian renungan hari ini, yang akan dibawakan oleh Ibu Lina M. Tondi. Semoga dapat menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi pendengar My Salva yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Judul renungan kita pada pagi hari ini, merendahkan diri dan taat sampai mati. Ayat penekanan pada ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata merendahkan diri memiliki makna kata yang positif, yang artinya tidak sombong atau tidak angkuh. Terkadang sangatlah sulit bagi seseorang yang memiliki kedudukan dan jabatan tinggi untuk merendahkan diri. Mereka cenderung minta dihormati dan disanjung. Dari Filipi 2 ayat yang ke-8 kita dapat melihat keteladanan Yesus dalam merendahkan diri dan dalam ketaatannya kepada Allah Bapa, bahkan sampai ia mati di kayu salib. Kematian dan kebangkitannya merupakan karya terbesar Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia. Yesus adalah sosok teladan sempurna dalam merendahkan diri dan ketaatan yang sangat luar biasa memenuhi kehendak Bapanya. Ia rela melepaskan tahta kemuliaannya demi menggenapi rancangan Allah Bapanya untuk keselamatan orang-orang percaya. Rasul Paulus mengajak orang-orang Kristen untuk meneladani Kristus. Apa yang harus kita teladani? Filipi 2 ayat yang ke-5 mengatakan,
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ini meminta kita untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus. Yang artinya, jika Yesus memiliki kerendahan hati, maka kita sebagai orang-orang percaya diminta untuk memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati dan taat kepada Allah memiliki perilaku yang tidak semata-mata hanya memikirkan dirinya sendiri, karena kasih Allah melingkupi hati dan jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang-orang percaya harus rela melepaskan hak untuk dihormati, rela melayani, rela menjadi hamba bagi orang. Bersedia melakukan segala sesuatu untuk memenuhi tugas yang dipercayakan, tidak menuntut fasilitas, dan tulus melaksanakan tugasnya. Nilai dan kualitas jabatan bukan terletak pada jenis atau seberapa tinggi jabatan itu, tapi pada motivasi seseorang melakukan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, serta hasilnya bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Kerendahan hati dan ketaatan Yesus ini menjadi model bagi kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan pada kehendak Allah dalam hidup kita. Memiliki pikiran, perasaan, dan perilaku seperti Kristus bukan perkara yang mudah. Akan tetapi, bukankah sudah menjadi tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup meniru atau meneladani Kristus? Orang-orang Kristen sudah semestinya menjadi orang-orang yang rendah hati. Orang Kristen yang rendah hati akan dihargai orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. My Salva.